Nabi Hana, bukti PL berlanjut ke PB. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Nabi Hana, ya, bukti bahwa perjanjian lama itu berlanjut ke perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, ini bukan Hana ibunya Samuel, ya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 20 ya, ayat 20 mungkin ya. Itu ada Hana ibunya Samuel. Ini beda ya, istri Elkana ya. Elkana kan punya 2 istri, Hana dan Penina itu ya. Ya, Hana itu mandul di masa tuanya melahirkan anak nanti namanya Samuel. 1 Samuel 1 ayat 20 kalau tidak salah ya, sekitar ayat situ. Ini Nabi Hana bukan itu beda waktu ribuan tahun itu ya. Nabi Hana, bukti PL berlanjut ke PB ya. Nabi perempuan yang sering disebut Nabiyah lah ya. Nabi perempuan namanya Hana, anak Fanuel, janda berumur 84 tahun. Jadi ini sama dengan umur mama saya. Mama saya hari ini umurnya 84 tahun. Ini Nabi perempuan janda umur 84 tahun ya. Masih sehat nggak kira-kira Pak? Saya mengacu kepada mama saya. Mama saya masih sehat, umur 84 jalan 85. Jadi logislah ada seorang wanita umur 84 tahun namanya Nabi Hana, anaknya Fanuel ya, adalah sisa-sisa nabi di era perjanjian lama yang bisa bertemu dengan bayi Yesus. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Memang tentang Nabi Hana ini, Nabi Hana ini ya cuman ada di kitab Lukas itu, Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Tidak ada di kitab lain ya. Ya, umur 84 tahun. Nabi Hana, nabi perempuan yang rajin ibadah. Masih bisa rajin ibadah, Pak. Umur 84 bisa. Mama saya itu masih bisa doain saya loh. Ya. Saya datang ke sana didoain sama mamaku ya. Ya, saleh dan sebagai sisa-sisa nabi era perjanjian lama, maka sesuai Matius 23 ayat 34, Nabi Hana pasti dipilih oleh Yesus Tuhan Allah sebagai Yahweh. Jadi ya pasti dipilih Yesus itu Nabi Hana, karena ditulis dalam Alkitab dan semua nabi dipilih oleh Yesus. Matius 23 ayat 34. Untuk apa misi dari Nabi Hana? Lukas 2 ayat 36 sampai 38 menjelaskan bahwa anak itu, maksudnya Yesus, bayi Yesus, akan membawa kelepasan bagi Yerusalem. Kelepasan apa ya? Kelepasan Israel dari dosa dan berbalik kepada Tuhan Allah yang benar. Dibuktikan saat terjadinya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ayat 17 membalikkan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Itu oleh Yohanes Pembaptis ya. Jadi Hana mengkonfirmasi atau mengapprove tentang hal itu. Pujian dan sambutan Hana kepada bayi Yesus juga menegaskan bahwa perjanjian lama berlanjut ke perjanjian baru. Hal ini sangat cocok dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dan Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Memang Yesus sendiri sebagai Tuhan Allah menghendaki ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Salam Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, Matius 23 ayat 34 menulis semua nabi diutus oleh Yesus. Termasuk Hana dong, ya termasuk Hana. Ya, sebelum Firman menjadi lahir sebagai manusia kan Firman adalah Yahweh. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, ya. Maleaki itu meninggal 400 tahun sebelum Yesus lahir. Ada jeda waktu 400 tahun jadi dari nabi terakhir perjanjian lama Maleaki. Ya, penulis Alkitab Maleaki ya. 400 tahun itu kira-kira kita sebut saja 5 generasi lah ya. 5 generasi. Maka Hana ini termasuk generasi terakhir yang dipilih oleh Yesus sebagai nabi. Ya, tujuannya untuk apa?
Ya habis itu nanti kan Yohanes ya. Yohanes Pembaptis maksudnya. Ya, Hana lebih dulu ya dipilih di sisa-sisa perjanjian lama. Dipilih oleh Yesus tentu saja. Karena semua nabi harus dipilih oleh Yesus. Lalu di umur 84 tahun, ya 84 tahun sebelum kelahiran Yesus, ya Hana dipilih jadi nabi oleh Yesus tentu saja. Sekali lagi ini bukan Hana ibunya Samuel ya, bukan ya. Lalu dia memuji ya, memuji dan memberi approval atau pernyataan bahwa anak ini ya akan memulihkan lah ya, begitulah ya. Orang-orang durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar. Jadi menobatkan Israel itulah yang nanti disebut Mesias, yang oleh Simeon dikatakan bahwa ini Mesias, seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, Hana ini memberi approval bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu nyambung. Ya, Simeon juga orang benar. Orang benar tentu saja masuk kategori di dalam orang benar di era perjanjian lama, ya. Dia sebagai gembala, ya. Lalu dia orang benar, dia tahu persis bahwa Yesus sedang dibawa nih ke Bait Allah nih dari Bethlehem, ya, karena dia tahulah ya, mungkin perjalanan dari Bethlehem ke Yerusalem itu lewat pinggiran ya, lewat di mungkin dia ada di dalam itu ya, menara pengawas itu ya. Menara pengawas ternak itu. Ya di situ ya. Perjanjian lama berlanjut ke perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai Tuhan Allah memang menghendaki itu di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 10 ayat 16 ayat 17. Ingat, Yesus Tuhan Allah sendiri yang menghendaki ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Apa sih bedanya, Pak? Beda paling utama, Taurat fisik dirubah menjadi Taurat iman, ditaruh di dalam hati dan pikiran, akal budi. Itu ya, Ibrani 10 ayat 16-17. Itu intinya. Jadi kalau sunat dulu sunat dipotong ujung pisang ya, sunat fisik. Sekarang sunat hati. Halal haram zaman dulu babi nggak boleh dimakan. Lalu menjadi halal haram yang roh ya, yang yang tidak fisik tetapi yang rohani. Apa itu? Dagingnya boleh dimakan, dari mulut tidak boleh ngeluarin umpatan babi kamu, anjing kamu, itu nggak boleh. Anjingnya dagingnya dimakan boleh, babinya dimakan boleh. Wong babi itu daging paling harum sedunia kok. Konsumsi terbesar daging dunia itu babi, tak kasih tahu. Ya, wah kalau di sini dibebasin, luar biasa ya. Ya di sini jualan babi harus ngumpet-ngumpet. Ya. Saya kemarin di Jogja ya. Di Jogja cari babi lah. Saya tuh dimanapun kota ada, saya searching cari babi. Dapat ya. Yang jualan nggak jauh-jauh deh antara orang-orang dari suku Batak sama suku-suku Timur ya. Kalau istri saya seneng babi dari suku-suku Timur ya. Misalnya babi dari NTT, babi C, babi panggang gitu ya. Babi asap lah, C babi. Kalau saya lebih seneng babi-babi dari Karo ya toh, dari Chinese orang-orang Cina dari Batak sama orang-orang Cina dari Jogja itu jualan babi ya. Itu paling enak, paling enak ya. Andai kan bebas saja. Ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Taurat yang fisik menjadi Taurat iman. Itulah bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Potong kurban yang fisik udah tidak lagi menjadi korban pujian. Ya. Ya, makanya ada ayat Alkitab korban pujian. Ada loh. Bentar ya, kita cari ya. Korban pujian. Saya ingin ngasih tahu ya, korban itu tidak lagi menyembelih ya. Korban pujian. Bentar ya. Korban pujian. Ada loh korban pujian loh. Korban pujian. Korban. Ya, berupa kita memberikan pujian-pujian ya. Ya, pujian-pujian ya kepada Allah ya. Itu adalah pengganti dari korban sembelihan ya, seperti itu. Jadi Taurat fisik dirubah menjadi Taurat iman. Taurat iman itu Roma 3 ayat berapa ya? Ayat paling akhir itu. Roma 3 ayat paling akhir 31.
Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi orang-orang Kristen tidak membatalkan Taurat, tapi Taurat dirubah dari Taurat fisik menjadi Taurat iman. Itu maunya Yesus. Ya, perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Ya, seperti itu. Jadi dengan adanya Hana, nabi perempuan, nabiyah ya, nabi perempuan Hana ini memvalidasi bahwa perjanjian lama itu nyambung ke perjanjian baru. Ya, clear ya? Ya, very clear, dan itu maunya Tuhan, maunya Allah ya. Perjanjian lama diturunkan oleh Yesus juga melalui nabi-nabi yang dipilih oleh Yesus sendiri. Ada 27 penulis perjanjian lama, itu semua nabi. Perjanjian baru diturunkan oleh Yesus juga. Yesus sendiri yang memilih para rasul, 8 rasul-rasul untuk menulis perjanjian baru. Jadi ciamik don Yesus ciamik, firmannya dari dia sendiri sebagai Tuhan Allah. Dia pilih sendiri nabinya, dia pilih sendiri rasulnya, lalu dia berfirman dengan yang namanya ilham, pewahyuan dan dikuasai roh. Cuman Alkitab yang begini, makanya Alkitab itu satu-satunya kitab suci, bukan kitab turun dari langit nguing gedebuk gubrak. Enggak. Namanya Alkitab itu harus ditulis oleh tangan manusia. Yang manusia ini, nabi atau rasul ini dipilih sendiri oleh Allah. Lah kalau Allahnya aja nggak bisa milih nabi gimana? Ya. Nabinya dipilih sendiri. Firman disampaikan ke para nabi itu melalui ilham, pewahyuan dan dikuasai roh. Ditulislah. Ya. Lalu dipelihara juga oleh Yesus. Makanya Yesus Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Padat, clear. Jadi Hana fungsinya di sini sebagai jembatan penyambung. Hana itu menyatakan bahwa PL dan PB itu berlanjut. Hana dipilih sebagai nabi oleh Yesus sebelum firman itu lahir dari manusia. Dipilih oleh Yahweh sebelum Yahweh dibentuk. Ya, 84 tahun sebelum Yesus lahir kok. Berarti sampai hari ini Yesus terus memilih nabi, terus. Ya. Nabi Alkitab terakhir yang diperkirakan mati terakhir adalah Paulus. Ya. Terus Paulus itu kan sekitar tahun mungkin 80 ya, 85 Masehi lah udah meninggal. Terus memilih nabi-nabi terus sampai hari ini. Nanti ada nabi dari Indonesia, tapi yang dipilih Yesus. Bukan nabi palsu yang bolak-balik surga kayak teh celup, bukan. Yang menyatakan kebenaran. Ya, seperti itu ya. Ya, Yesus memilih nabi tidak untuk membuat kitab baru, tidak untuk membuat agama baru, tetapi untuk menyatakan penggenapan-penggenapan. Hana fungsinya adalah memberitahu bahwa PL dan PB itu nyambung. Itu memang maunya Allah, ya. Ya, ini sekali lagi bukan Hana ibunya Samuel ya, bukan ya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 20, ini bukan ibunya Samuel. That it, ikut sekolah Alkitab biar pinter di atas rata-rata. Masalah Hana aja orang simpang siur di luar sana toh. Maksudnya Hana itu ngapain? Nabiyah ya, bisa bertemu dengan Yesus bayi, terus untuk fungsinya apa? Ya sudah jelas gitu kok, ingin mengatakan bahwa PL dan PB itu nyambung. Ya, makanya dia mengatakan yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Ya. Nanti sudah dibuktikan pertama kali oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat 17 ya. Membalikkan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar ya. Lalu nanti Yesus juga Mesias, fungsinya itu. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, ikut segera dibaptis. Tiap hari kami ada baptisan ya. Kemarin saya di Jogja 6 orang. Kemudian ini barusan di Manado sama di Medan ya. Ada baptisan terus ya. Dimanapun Anda, dari Sabang sampai Merauke, ya, segera ambil keputusan untuk dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan ya. Nggak ada yang bisa selamat selain namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, sembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Penyembah Bapa tidak pernah ada, penyembah Bapa tidak pernah bisa masuk surga, penyembah Tritunggal tidak pernah bisa masuk surga. Ya, that it ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.